Pemirsa, beberapa minggu terakhir harga cabai di pasaran melambung tinggi. Pembeli pun keberatan, bahkan ada sejumlah UMKM yang menghentikan produksinya akibat kenaikan harga cabai yang begitu tinggi. Apa penyebab dari kenaikan ini dan upaya apa yang harus dilakukan? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Oro-Orodowo, Kota Malang, harga jual cabai rawit merah di pasar ini tembus Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit bergerak di kisaran Rp70 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Dan sudah 4 hari terakhir harganya terus melambung. Pedagang menyebutkan naiknya harga jual cabai rawit akibat berkurangnya pasokan yang diduga karena hasil panen petani merosot. Penyebab anomali cuaca hingga serangan hama membuat kiriman cabai rawit turun drastis sehingga harga kulakan pedagang pun mahal. Sementara itu, kenaikan harga cabai jenis rawit merah juga terjadi di pasar besar Kota Pasuruan. Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit terus merangkak naik hingga menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Akibatnya daya beli konsumen pun menurun drastis. Kondisi ini membuat omset pedagang ikut anjlok hingga 50% lebih. Pedagang biasanya mampu meraup omset mencapai 2 juta, kini hanya mampu mendapatkan penghasilan Rp1 juta per minggunya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan harga cabai melambung, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Ramdan Hidayat selaku dosen pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Selamat siang Pak Ramdan. Selamat siang, Mbak Fatma. Dan melalui Zoom meeting ada daring yakni Pak Hadi Sulistyo selaku Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua Pak Hadi. Pak, ini berkaitan dengan harga cabai yang melambung, tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia, begitu. Sebenarnya apa penyebab dari naiknya harga cabai ini di pasaran ini, Pak Hadi? Ntar saya sampaikan untuk awalnya bahwa sebenarnya Jawa Timur ini produk cabai terbesar di Indonesia. Untuk cabai rawit, bahkan cabai besar, kita selalu nomor 1, dan cabai besar kita di urutan nomor 4. Nah, kenapa sampai terjadi kenaikan ini? Karena kalau kita lihat produksi kita di bulan Juni ini, kita ini masih surplus 25.552 ton sampai Juni. Kemudian cabai besarnya 3.424 ribu ton. Nah, ini memang menurun dari tahun kemarin. Nah, produksi ini kenapa di pasar sampai berkurang? Karena yang pertama, produksi cabai ini untuk olahan, pabrikan dan sebagainya. Yang kedua untuk benih. Yang ketiga untuk kebutuhan masyarakat di Jawa Timur. Sehingga dengan adanya anomali cuaca ini, maka produksi dari cabai ini menurun, tapi nanti di bulan Juni ini akan terjadi panen yang bisa mengembalikan harga cabai yang ada di pasar. Oke, berarti yang disebabkan adalah anomali cuaca ini, Pak, ya? Iya, betul. Itu salah satunya. Salah satunya karena anomali cuaca, juga hama penyakit. Karena musim penghujan ini tentunya mempengaruhi terhadap pertumbuhan dari cabai, di mana banyak penyakit yang bisa mengganggu produksi daripada cabai. Demikian, Bu. Oke, Pak Hadi, ini kan akibat anomali dan juga hama. Namun untuk produksi cabai sendiri sebenarnya surplus 25.000 ton untuk sampai bulan Juni nanti. Namun sekarang saat ini pasokan yang ada di pasaran ini masih berkurang begitu. Apa yang ini menjadi penyebab ini, Pak Hadi? Nah ya, berkurangnya itu karena produksi yang ada ini untuk sebagian sebagai bahan olahan dari pabrikan. Oke. Kemudian untuk benih. Kemudian ada petani yang produksi Jawa Timur didistribusikan ke luar provinsi Jawa Timur, sehingga
yang ada di Jawa Timur ini berkurang. Dan Oke, jadi dari tangan konsumen sendiri ini masih berkurang atau tangan di pasaran sendiri berkurang begitu ya Pak Hadi ya? betul. Oke, saya ke Pak Ramdan Hidayat selaku dosen pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Pak, ini berkaitan dengan harga cabai yang melambung tinggi. Ini sepertinya jelang Idul Adha. Seperti jelang Idul Fitri ini juga harga-harga bahan pokok ini naik. Namun saat ini jelang Idul Adha ini melambung tinggi dan tadi disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Tidak karena hari raya, melainkan karena kondisi cuaca maupun faktor-faktor eksternal yang lainnya. Seperti apa ini Pak sebenarnya konkretnya? Ya, jadi harga itu adalah resultante dari supply dan demand ya. Jadi kalau permintaannya meningkat, kemudian supply-nya tetap, pasti harganya naik. Apalagi supply-nya itu mengecil atau berkurang. Jadi ini saya kira dampak dari anomali musim ya, di mana yang mestinya bulan Juni ini sudah mulai kemarau, sejak mulai April, Mei, Juni, tetapi kenyataannya justru di beberapa daerah itu hampir tiap hari itu ada hujan. Nah, apa dampak dari hujan? Tentu hujan itu membawa peningkatan kelembaban udara. Nah, kelembaban udara itu menyebabkan rawan atau sangat pekanya tanaman terhadap hama dan penyakit yang menyerang. Dengan demikian produktivitasnya tentu akan turun. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa cabai itu termasuk komoditas hortikultura yang bersifat mudah busuk. Ya. Dari istilah kita ini perishable, mudah busuk. Tentu terlambat panen, terlambat memasarkan, rantai pasokan yang panjang itu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sampai di tempat, sampai ke konsumen. Jadi inilah yang akhirnya secara psikologis mempengaruhi harga itu cabai. Nah, kemudian kalau kita lihat panjangnya rantai pasokan dari produsen sampai ke konsumen yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pak Hadi Sulistyo tadi menunjukkan bahwa di Jawa Timur ini surplus, tetapi surplusnya diekspor keluar Jawa Timur. Oke. Jadi banyak pedagang-pedagang ke Jakarta, kota-kota besar lain termasuk keluar Jawa, itu yang berasal dari Jawa Timur. Oke, surplus ini kekurangannya adalah karena seharusnya kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri di daerah Jawa Timur, namun ada kekurangan yakni bisa ekspor ke luar kota sehingga yang kebutuhan di Jawa Timur sendiri masih kekurangan. Ya. Ini akan dijawab selanjutnya Pak Hadi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Harga cabai ini mengalami kenaikan karena dua hal. Pertama adalah karena adanya hama yang menyerang cabai hampir di semua daerah di Indonesia. Kedua, karena masa hujan ini kan biasanya Mei sudah mulai berkurang. Sekarang Juni hujannya masih cukup tinggi. Sehingga ada masa tanam cabai itu yang mundur. Yang mestinya ditanam April, kemudian mundur, ditanam ada yang Mei, ada yang sekarang Juni. Tetapi bahwa beberapa teknis untuk bisa menghalau hama dan juga bisa membuat pemilahan antara cabai di dataran tinggi dan di dataran rendah. Saya rasa secara proses untuk bisa memberikan penguatan pada pohon supaya mereka para petani ini bisa memberikan treatment terbaik bagi tanaman-tanaman cabai itu terus disosialisasikan oleh Distan, provinsi maupun kabupaten. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan harga cabai yang melambung. Masih bersama kami Pak Hadi Sulistyo selaku Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Ada Pak Ramdan Hidayat selaku dosen pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Dan saat ini juga sudah tergabung melalui daring yakni Pak Suyono selaku Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saya akan menyapa Pak Suyono. Selamat siang Pak Suyono. Selamat siang Bu.
siap. Selamat siang Pak Suyono, ini berkaitan dengan harga cabai saat ini di pasaran sudah berapa, menyentuh berapa ini Pak? Kalau di pasaran ini harga cabainya? Saat ini hari ini 80, Bu. Turun ya Pak berarti ya? Ya enggak sejak kemarin, Bu, karena sebagai sentra di sini. Oke, sebagai sentra 80.000, tapi di daerah-daerah yang lainnya bisa sampai menembus Rp100.000. Untuk pasokan sendiri apakah aman Pak Suyono? Saya akan menjelaskan sedikit, Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas, Pak Edi ya. Beliau juga pembina saya. Sesuai dengan apa yang kami survei ke lapangan, saat ini terjadi penurunan karena adanya jamur Colletotrichum tapsiki ya. Atau disebut juga anthracnose atau patek. Itu pun pada serangan itu sudah sampai 60%, propilitasnya 60% pada tanaman yang sudah tua. Jadi tanamnya di bulan Oktober, November sampai pertengahan Desember. Nah, saat ini yang untuk tanam Januari dan Februari, alhamdulillah serangan propilitas itu kecil, 5-10% dan bisa diatasi. Nah, ini yang menjadi harapan kita bersama, bahwasanya nanti untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang kedua, Bu, tanaman itu sebenarnya kan bulan 3 Maret kemarin, Maret April itu sebenarnya sudah tanam di dataran rendah. Tetapi penundaan terjadi dikarenakan curah hujan itu masih tinggi. Jadi akhirnya menunda kemungkinan besar bulan 6 ini dataran rendah semua baru tanam. Oke, berarti sampai saat ini pasokannya masih belum aman berarti ya Pak Suyono? Belum, Bu, turunnya itu drastis, Bu. Saat ini kami kalkulasi untuk Jawa Timur harian aja, kalau memang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Jatim, itu aja masih minus. Oke, masih minus. Oke, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dan juga akan mendekati Idul Adha, jadi permintaan akan tinggi dan pasokan sendiri ini sangat kurang begitu. Bagaimana ini antisipasinya dari pemerintah? Apakah sudah dilakukan sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak. Apa yang disampaikan Pak Suyono tadi benar semua, dan berdasarkan data yang kami himpun dari kabupaten-kabupaten seluruh Jawa Timur, bahwa luas tanam untuk bulan Februari Maret nanti seluas 1.319 hektar. Ini diperkirakan produksi cabai besar pada bulan Juli mencapai 6.596 ton, sehingga ketersediaan surplus sebesar 903 ton pada bulan Juli nanti. Dan pada Idul Adha nanti tentunya aman, terkendali, persediaan cabai akan terpenuhi. Mungkin nanti perkiraan harga di bulan pada saat Idul Adha nanti bisa berkisar 45.000 per kilogram. Ini sentra di Jawa Timur ini ada di Malang, Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Probolinggo. Saya kira dengan adanya data ini, stok nanti untuk Idul Adha aman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur dalam wawancara dengan para teman-teman media yang kemarin sudah ditunjukkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Pak Ramdan, ini berkaitan dengan harga dan juga pasokan kemungkinan akan aman, terutama saat Idul Adha, hingga nantinya akan menembus angka Rp45.000 atau turun sekitar setengah 50% begitu ya dari harga saat ini, sekitar 80 hingga Rp100.000. Bagaimana menurut Anda Pak Ramdan? Jadi begini, memang fungsi pemerintah itu kan harusnya menstabilkan harga, ya. Tentu lonjakan atau fluktuasi harga itu akan mempengaruhi mempengaruhi masyarakat. Yang kita khawatirkan itu kan seperti nanti minyak goreng gitu ya. Namun demikian ya, upaya-upaya yang harus dilakukan sebetulnya harus dilakukan pemetaan gitu ya. Mapping produksi, mapping budidaya, mapping produksi
ya, sehingga sepanjang tahun itu bisa stabil. Nah, ini harus dilakukan dan itu sifatnya real time gitu. Nah, inilah yang ada kekurangan di dinas yang tentunya ini menjadi penting untuk segera diakomodasikan gitu ya. Sebetulnya ini sangat bisa gitu. Karena fungsi dinas itu di Jawa Timur tentu dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa didata dengan bagus. Mapping produksi nanti akan dijawab oleh Pak Hadi seperti apa kelanjutannya dan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti apa nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Untuk Pak Suyono, saya ingin bertanya apakah dari kenaikan harga cabai ini yang begitu tinggi, petani sudah mendapatkan untung di sana ini, Pak? Kalau mendapatkan untung jelas Bu ya, tetapi tidak maksimal. Dikarenakan juga adanya serangan tadi. Jadi kemungkinan harga katakan 80.000 itu yang diterima petani ya seperti kalau memang normal produksinya itu sama dengan 35.000 Bu. Berarti tidak ada perbedaan harga untuk perbedaan keuntungan begitu ya Pak, walaupun di pasaran ini harganya begitu melambung tinggi. Betul. Jadi itu katakan aja 80.000 itu seperti harga 35.000 tetapi dengan produksi normal. Pada saat ini kan produksi aja tidak normal. Baik. Turun. Jadi harganya masih sama begitu ya, untuk keuntungannya masih sama begitu. Saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini rantainya begitu panjang dan dari keuntungan petani juga tidak maksimal, konsumen sendiri juga keberatan dengan harga ini. Apa yang harus dijawab oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bergerak cepat begitu ini, Pak? Baik, sebelum ini saya jawab, saya tadi menyampaikan masalah mapping, sampaikan Pak dosen dari UPN tadi. Ya. Kita ini sudah melakukan mapping produksi juga seluruh kabupaten-kabupaten di Jawa Timur dengan pengaturan pola produksi. Di mana ada kuota luas tambah tanam, cabai rawit tambah 2.200 hektar per bulannya, kemudian cabai besar 1.500 hektar per bulannya. Tetapi ini kan tidak bisa diikuti secara sepenuhnya oleh para petani. Kita sudah memapping, artinya daerah ini harus tanam cabai sekian. Yang namanya petani itu kan, ya mohon maaf kan ada yang untuk diatur kurang tidak memenuhi aturan-aturan yang ada. Kalau tetangganya nanam cabai ikut nanam cabai dan sebagainya. Baik. Kalau soal mapping ini sudah berapa tahun yang lalu sudah kami lakukan. Dan untuk antisipasi ke depan Pak, untuk ke depannya agar harga cabai ini juga turun, lalu juga petani juga mendapatkan untung seperti apa nih Pak? Singkat saja nih Pak Hadi. Ya, kita akan melakukan beberapa hal, yaitu dengan program pengembangan kawasan cabai dengan menerapkan SOP, standar operasional prosedur, di mana sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Pertanian, dan kemudian mendorong gerakan penanaman cabai di pekarangan Bu. P2L itu akan membantu sekali untuk produksi cabai. Kemudian penerapan pengendalian hama terpadu, CAP dan sebagainya. Nah, kemudian memanfaatkan fasilitas di pasar tani, di situ ada toko tani dan juga ada pasar tani dan lain sebagainya. Ini yang perlu kami genjot ke depannya. Baik, akan digenjot terus oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terakhir Pak Ramdan Hidayat, apa harapan dan juga saran Anda agar cabai ini segera turun begitu harganya dan juga pasokannya aman ini? Terakhir saja, singkat saja Pak Ramdan. Jadi sebetulnya rata-rata produksi cabai itu kan sekitar 6 ton per hektar ya, bisa lebih, bisa kurang sedikit ya. Tapi Pak Suwono, peningkatan atau kenaikan harga cabai ini tidak serta-merta membawa keuntungan bagi petani. Kalau produksinya 6 ton kemudian pada saat sekarang anomali musim ini menjadi 3 ton, itu artinya tadi disampaikan harga sekarang 80, tapi sama dengan kita menjual harga 35.000 dengan
dengan produksi yang 6 ton itu tadi. Oke, berarti apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, jadi yang harus dilakukan saya kira ya apa yang disampaikan Pak Adi tadi sudah berorientasi kepada good agriculture practices Yes. dengan SOP yang bersifat skala lokal gitu ya. Nah, kemudian juga harus mulai dengan GHP tadi, good handling practices. Jadi pasca panen itu memang harus penting untuk tetap diutamakan, tidak hanya meningkatkan produksi. Berarti harus diawasi juga oleh pemerintah pasca panen itu sendiri. Oke, itu menjadi catatan utama agar segala komoditas terutama cabai ini bisa harganya stabil dan pasokannya juga stabil. Khususnya produk yang sifatnya mudah busuk seperti cabai ini. Baik. Terima kasih. Sebelumnya ada Pak Hadi Sulistyo selaku Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur dan ada Pak Ramdan Hidayat selaku dosen pertanian UPN veteran Jatim dan juga ada Pak Suyono selaku Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Dan pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih, Pak Ramdan. Sama-sama, Mbak.